Om Swastiastu, selamat sore Bapak yang saya hormati dan saya cintai. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Ege Debus Sagang Adi Putra dengan NIM 007 dari kelas A1 akan mempresentasikan mengenai arsitektur Nusantara, khususnya mengenai dari semua bab 1 sampai bab 7 yang sudah Bapak jelaskan pada hari Minggu lalu. Sebelum saya akan masuk ke materi pembelajaran TS pada hari ini, saya akan menjelaskan daftar isi yang saya akan jelaskan pada hari ini. Yang pertama adalah topik pertama, faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara. Topik kedua, faktor-faktor pembentuk arsitek Nusantara. Topik ketiga, faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara. Topik keempat, arsitektur tradisional Bali, Jawa, Madura, dan Sumatera. Topik kelima, arsitektur tradisional Kalimantan, Sulawesi, dan NTB. Topik keenam, arsitektur tradisional NTT dan Papua. Baik, saya langsung masuk ke materi pembelajaran faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara. Topik 1-3, pemahaman batasan. Arsitektur. Arsitektur berasal dari bahasa Latin yaitu arsitektura yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya arki dan tekton. Pembangunan utama. Menurut Marcus Virtuvius Polio adalah suatu karya yang memenuhi syarat firmitas, stabilitas, dan venusitas. Menurut saya lain adalah suatu transformasi gagasan, program desain yang diimplementasikan menjadi wujud fungsional, kokoh, estetik, dan nyaman. Arsitektur yang berlangsung dari tahun ke tahun dengan sedikit perubahan, arsitektur tradisional di Bali merupakan refleksi dari sikap manusia terhadap sesama, alam, dan keyakinannya yang disebut dengan Trihita Karana. Pedomannya pada teks, tutur, relief, dan lainnya. Nusantara pada era pra-merdeka Indonesia pasca merdeka alihnya disebut Pandita, Bala, Utuh, Undagi, dan sebagainya. Faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara, topik 1-3. Konsep arsitektur tradisional, tradisi ini memberikan gambaran terhadap etnik-etnik yang ada di antaranya ada 6 unsur, yakni unsur ekonomi, unsur agama, budaya, unsur pendidikan, unsur iptek, dan unsur adat. Filosofi, history, value, meaning, belief, kosmologi, power, and politics, housing, temple, playlist, art, dan adat terdapat juga type, material, structure, ornament, and measurement ritual. Next, berikut merupakan faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara topik 1-3, pola pemukiman dan tipe rumah tinggal Nusantara tradisional. Pola pemukiman tradisi bisa dilihat nomor 1 di kawasan pedesaan, yang kedua di puncak atau lereng bukit atau ketinggian, ketiga sepanjang aliran sungai, keempat sepanjang jalan atau kanal, yang selanjutnya di pojok kanan ada tipe rumah tradisi. Yang pertama rumah kolong panggung, rumah dibangun di atas tanah, rumah terapung. Baik, berikut merupakan pemahaman arsitektur. Arsitektur berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembangunan utama. Arsitektur adalah suatu ruang atau tempat hidup manusia yang lebih dari sekedar fisik. Arsitektur merupakan upaya manusia dalam mewujudkan akal-akal yang diwujudkan berupa bangunan. Arsitektur merujuk pada kekuatan estetika dan fungsi. Nusantara, menurut literatur Jawa Nusantara, adalah satu yang menggambarkan suatu negara yang mengadopsi konsep dari kerajaan Majapahit. Nusantara berasal dari bahasa kuno yaitu Nusa berarti pulau dan Anatar berarti lain atau seberang. Nusantara adalah nama dari Indonesia. Ciri arsitektur regional. Ciri arsitektur Nusantara yaitu memiliki tritisan yang lebar, terbangun sebagian besar dari kayu, memiliki kolong atau panggung, terdapat sambungan tali, ikat, pasak, paku kayu, bambu, menggunakan sendi atau umpak, mudah dibongkar dan dipasang kembali, rumah sebagai perlambangan. Pulau Bali, sebuah wadah kehidupan masyarakat Bali yang berkembang turun-temurun dengan aturan kasta kusala-kusali, asta bumi, Brahma Kerti, dan lain-lain. Style Bali Utara, Selatan, Badung, dan Gianyar, acuan Sangga Mandala merupakan acuan mutlak dalam arsitektur nasional Bali. Triangga merupakan sistem pembagian zona atau area dalam perencanaan arsitektur nasional Bali. Ukuran dimensi rumah arsitektur tradisional Bali memiliki ciri khas yang disebut sikut sata adalah menurut Pak Prof lebih kepada berkaitan dengan anggota pada perumahan jenis sikut sata merupakan jumlah. Selain itu, menurut Pak Prof, luasan bangunan bisa dari rai atau sake. Memiliki konstruksi untuk Pulau Jawa, memiliki konstruksi yang banyak menggunakan kayu jati. Selain itu ornamen, pintu memiliki samaan dengan arsitektur Bali. Menurut Pak Prof, arsitektur juga dapat sebagai alat nomor 1. Arsitektur Jawa memiliki candi yang sangat banyak. Rumah tinggal arsitektur Jawa merupakan sebuah pendopo. Selain itu terdapat gerbang sandang dhuwur, merupakan tanda awal arsitektur Jawa Islam. Pulau Sumatera memiliki kesamaan dengan di Mesir makam yang dijadikan karya arsitektur makam batu atau lembah pesamah. Rumah Nias merupakan rumah tradisional yang ada di Pulau Sumatera yang menggunakan bahan alami seperti kayu. Mentawai rumah panjang menyerupai rumah yang disambung-sambung. Rumah gadang atau rumah Minang memiliki bentuk atap yang menarik dan menyerupai tanduk kerbau. Batak Tobas, rumah sumur adat yang memiliki atap menyerupai perahu. Batak Simalungun memiliki konstruksi penarik di dalam kolomnya yang menggunakan jajaran secara horizontal. Arsitektur Lampung menggunakan sistem kolong pada rumah adatnya. Pulau Sulawesi memiliki 7 suku. Arsitektur Makassar yang memiliki kepercayaan kosmologi. Bajo House memiliki struktur bangunan terapung dari permukaan laut.
Arsitektur Toraja memiliki pola pemukiman yang sama dengan Nias atau Panglipuran. Arsitektur Manado memiliki entrance di tengah dan atap masih menggunakan seng. Arsitektur Gorontalo memiliki kesamaan dengan arsitektur di Manado, di mana entrance terletak di tengah. Pulau Kalimantan, rumah bentang alamin atau rumah panjang merupakan kumpulan dari lamin-lamin yang memiliki ornamen yang cantik. Arsitektur Balikpapan, arsitektur kearifan lokal yang dikembangkan oleh Belanda. Arsitektur Palangkaraya memiliki rumah arsitektur yang di atas permukaan sungai. Banjarmasin memiliki rumah adat yang sama dengan Palangkaraya. Next. Pulau Lombok. Arsitektur yang memiliki kesamaan dengan arsitektur Bali dan memiliki nuansa Hindu yang kental. Rumah Senado Lombok yang memiliki kesan rumah adat di Bali. Permukiman di Lombok sangat mirip dengan ada yang di Penglipuran. Sasak Law House merupakan rumah tradisional yang berada di Lombok. Lombok memiliki ikon bangunan lumbung. Sumba memiliki atap yang menyerupai atap joglo. Umam Batangu Sumba merupakan sebuah perkampungan. Wairebo rumah yang memiliki bentuk kerucut. Timur. Gaweng merupakan rumah adat yang ada di Kupang menggunakan material bangunan dari pohon lontar. Irian memiliki rumah adat Kariwari dan Hongai. Kariwari dihubungkan dengan bangunan suci bagi masyarakat Irian. Honai rumah adat yang memiliki bentuk melingkar. Jayapura Beach House memiliki kesamaan dengan rumah alamin, namun Jayapura Beach House terapung. Aplikasi nilai makna lokal dan inspirasi datang setelah masa lalu dan asal ini disebut dengan regionalisme arsitektur. Baik, sekian dari presentasi hasil semua dari bab 1 dan 7 sudah dijelaskan oleh Bapak Profesor Salain. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen yang saya cintai dan saya hormati. Saya tutup dengan Om Santi.